Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Tidak Jogja? Ya. Gak ada nyanyiannya kan? Enaknya apa nih, Pak? Wah, ada berapa? Tidak Jogja? Kalau kata Pak Eko tadi pagi gitu ya. Tapi kalau pagi ini kan udah biasa. Ini namanya tangan di kepala bukan tangan di atas. Tidak Jogja pagi. Coba ya. Biar semangat, oke? Tidak Jogja pagi. Nah, itu tangan di atas. Kasih tepuk tangan. Oke, di kesempatan yang kedua ini saya diberi jatah untuk membahas using unpredictable money to build business. Katanya Pak Eko tadi modal libur, gimana caranya kita nggak punya modal yang kebanyakan teman-teman ngomongnya terhambat masalah modal dalam hal ini materi. Nah, berdasarkan yang telah saya lakukan, nanti coba saya share bagaimana sih caranya kiranya survei rezekinya orang yang sudah berlebihan rezeki sehingga bisa lebih bermanfaat karena duit itu bisa diputar untuk kemanfaatan lebih banyak ke orang-orang. Seperti itu. Wih, tanya kan 20 menit ya? Oke. Ini teman-teman di Galapur. Mana beda? Bisnis. Investornya yang satu ini. Ya, nanti mungkin saya sedikit cerita mengenai Pak Wanto. Beliau ada dua sebenarnya investornya. Ketika saya sempat pergi saat saya berangkat dan dia cukup senang berkumpul dengan teman-teman di Galapur. Next. Oke, sebelumnya perkenalan singkat. Klik. Lahir 11 Januari 1988. Alhamdulillah bisa lulus dari teknik elektro PM. Ya kita nggak bisa lulus tapi akhirnya bisa. Itu latar belakang organisasi saya. Jadi selama hampir 5 tahun saya kuliah, hampir tidak pernah kuliah di Udara Pujianto. Dulu prinsipnya jangan sampai kuliah mengganggu kegiatan di luar. Jadi buat saya aktif di band, aktif di kegiatan-kegiatan di luar. Hingga akhirnya pada saat kuliah saya berhasil membuat beberapa bisnis. Ada namanya Gaman Elektro, itu les privat. Kemudian saya bikin pilih futsal, Babar Sari yang suka futsal biasanya. Kemudian Yayasan Kami 5. Yang alhamdulillah ketiga bisnis itu sudah gagal semua sekarang. Gagal semua, tapi di satu sisi katanya orang-orang kita harus banyak-banyak gagal. Jadi saya merasakan dari kegagalan-kegagalan itu saya mendapatkan banyak ilmu yang kemudian saya terapkan di bisnis selanjutnya, yaitu kalau fotografi di Jalan Solo depan XX1, enggak depan-depannya persis, agak ke barat dikit. Kemudian ada kantor lagi kalau full namanya di Bajiro. Kemudian dari Jogja mulai awal kemarin. Sama ini Koki Doni, insya Allah akan launching paling lambat 2 bulan lagi. Belum ada bisnisnya, nanti saya tulis biar didoain sama teman-teman ya. Amin ya. Oke, next. Hobi standar, next. Untuk standar kita tersebut tetap semangat, next. Tidak ada bagian penyangga. Amin. Tidak juga. Next. Silakan ambil makan. Yang makan apa sih? Ada di sana nanti ya. Next. Ini saya sedikit cerita selama masih kuliah dulu. Saya tergabung di divisi perusahaan, jualan pulsa, tahun jaga buku selama 1 tahun. Next. Kemudian di situ saya bikin les privat. Saya juga ngajar beberapa siswa SMA. Saya suka fisika, suka matematika. Totalnya sampai 50. Pengajarnya juga banyak. Next. Kemudian bikin kuliah futsal. Setelah 1 tahun di divisi itu lulus divisinya maksudnya kuliahnya belum. Saya ingin membuat sebuah bisnis yang beneran. Saya bikin proposal, nyari investor. Ketika itu diperkirakan modalnya cuma 800, tapi ketika ke aplikasinya ternyata membengkak sampai 1,5 M. Tapi alhamdulillah investornya mampu dan bisa membuat 2 lapangan kuliah futsal tersebut. Karena dana moral dan bertahan sampai sekarang, walaupun secara saya pribadi di bisnis itu sudah tidak ada hubungan.
tapi ya tetap berjalan baik dan kita tetap bisa gratis setiap Jumat ya mas-mas Colorful. Tepuk tangan buat teman-teman Colorful yang datang. Mudah-mudahan teman-teman dari Colorful. Oke, next. Kemudian saya bikin mie ayam. Jadi setelah keluar dari Pele, saya berpikir mungkin bisnis dengan modal seperti itu terlalu besar bagi seorang anak kecil yang belum lulus kuliah. Akhirnya dengan modal sendiri, dengan pendapatan saya selama di Pele, saya membuat warung mie ayam. Kalau itu dengan modal 8 juta, karyawan 3 orang, ini bertahan alhamdulillah hanya 1 tahun. Karena di akhir hayatnya, akhirnya saya keracunan kamera oleh kakak saya, dan saya harus memilih ketika itu apakah Colorful, mie ayam, kuliah atau pacaran. Karena dapat saya bingung. Tapi akhirnya satu saya lepas, yang dilepas ya alhamdulillah 3 prioritas lain bisa terlaksana. Kalau rumah katanya kan terus kan. Next. Oke, setelah lulus kuliah, pas wisuda beberapa bulan setelah wisuda, saya dengan waktu itu 7 orang membuat sebuah studio Colorful. Pada saat itu kita tidak memiliki dana, maksudnya dana yang besar untuk sebuah studio. Awalnya kita langsung patungan. Kalau itu 500 orang per orang, 500.000 per orang. Kalau 7 ada 3,5 juta. Itu kita bikin untuk men-DP sebuah kontrakan kecil seukuran 4x6. Kita kalau itu belum mendapatkan investor, jadi nekat aja kita DP dulu. Alhamdulillahnya pihak pengontrak tuh kayaknya terbujuk rayuan kita memelas dengan uangnya mahasiswa pada baru lulus. Akhirnya dikasih bulanan, jadi kita sempat membayar 2 bulan di situ di daerah Jalan Cendrawasih. Kemudian akhirnya dapat investor, baru kita pindah ke depan Jalan Solo. Sekarang tim di Colorful ada 20 orang. 2009 sampai kiamat ya, insya Allah ya, sampai anak cucu besok. Next. Kemudian kita baru ngontrak kantor lagi, baru 2 bulan jalan di Bajiro. Ini pun kita mendapatkan investor tambahan. Jadi gampangnya kalau foto balik modal, tapi kita juga ada tambahan lagi 1 juta untuk usaha yang satu ini. Itu lebih luas ke foto, desain, video, animasi. Dimana total timnya juga ada 20 orang di situ. Oke, next. Nah, ini yang proyek insya Allah dalam 2 bulan ke depan ada di daerah Teban. Untuk usaha ini alhamdulillah sudah terkumpul modal sebesar itu. Kami merencanakan ke awal 7 orang. Mohon doanya. Jadi dalam beberapa tahun ke depan saya akan fokus ke 3 usaha ini. Next. Nah, pertanyaannya sebenarnya butuh nggak sih kita cari investor? Modal investasi itu apa? Katanya Mas Tio semalam baru saya kan ya, Mas Tio mana? Mastermind. Mas Tio mengatakan bahwa besar investasi adalah volume bisnis kita. Aku ya mantul-mantul, kira-kira benar. Nah, pikir-pikirnya Mas buat presentasi ini maksudnya apa? Maksudnya kita harus bisa mengukur kapasitas diri kita, seberapa besar investasi yang kita butuhkan. Jadi untuk mengetahui hal itu, ya kita harus mencoba dulu bisnis. Dalam hal ini misalnya dulu saya nyoba di Pele Futsal. Dengan modal sebesar itu, ternyata kapasitas saya belum mampu. Saya belum bisa menghandle teman-teman investor, teman-teman operasional, keuangan, marketing. Itu terlalu pusing buat anak seperti saya dulu. Akhirnya saya coba bisnis yang menengah ke bawah, mie ayam. Kemudian ada bertahan tersebut, saya coba naik kelas, Colorful. Dan mudah-mudahan itu akan terus naik-naik seiring dengan kapasitas pribadi kita. Jadi syarat pertama saya, nilai investasi itu kalau bisa bertahap, jangan langsung minta modal 500 juta, langsung minta modal 1 miliar. Oke, diklik. Yang pertama kali dalam membuat proposal atau dalam mencari sebuah bisnis yang pasti follow your passion ya. Kita lihat passion kita apa. Kalau saya pribadi menyukai banyak hal. Saya suka makan,
tolong difoto, besok juga memasang, besok juga apalagi saya pengen presensi saya bisa tersalurkan di bisnis tersebut. Next, ukur kapasitas diri nanti. Kalau belum bisa mengukur kepada sesuatu bisnis, nanti kita akan tahu sendiri kapasitas kita. Next, sinergikan dengan positioning. Jadi besar investasi juga harus pas dengan kita ingin memilih pasar atas dengan untuk bawah. Kalau ingin atas, yang mati view, banyak gede. Kita harus berani untuk kita investor yang besar dan yang baik. Next, wah, ini kalau punya pesawat sekarang dalam ini. Oke, next. Jadi pertama-tama dalam mencari investor wajib hukumnya untuk membuat proposal semeyakinkan mungkin, serealistis mungkin, dan semenarik mungkin. Itu harus. Karena pertama kali yang kita sodorkan ketika berhadapan dengan calon investor adalah proposal. Gak mungkin kita cuma menjual kata-kata. Proposal itu adalah bentuk jadi sebuah bisnis di masa depan, di masa sekarang. Jadi kita harus tahu gambarannya bisnis itu bakal seperti apa. Next. Nah, jadi saya ingin sedikit menyangkal sebuah kalimat ya. Kalau saya ngomong always just the book from its cover. Jadi tidak bisa dipungkiri kita mau beli barang mesti lihat bentuknya dulu. Kita milih cewek lihat asalnya. Casing. Oh, kita lihat jempolnya, mungkin lihat jempolnya dulu. Jadi penting sekali untuk mengemas sebuah bisnis dalam sebuah proposal. Ide-ide kita dikemas dengan desain yang bagus, warna yang bagus, kata-kata yang bagus, RAB yang bagus. Itu sangat membuat investor yakin dengan kita. Next, cari data-data dari teman-teman, dari internet, dan buat deskripsi yang efisien. Artinya efisien di sini, saya pernah melihat proposal bisnis teman saya bikin betul kayak deskripsi. Jadi deskripsi bahasa Inggris kan saya nggak tahu bacanya. Panjang, apa analisis SWOT panjang. Dan akhirnya mereka hanya terjebak dalam teori-teori seperti itu, sehingga bisnisnya pun nggak berjalan lama. Jadi dalam membuat proposal nggak perlu banyak-banyak, cukup singkat-singkat aja, yang penting mengena dan tadi itu yang paling atas. Terus next, RAB. Nah ini mungkin beberapa kendala teman-teman di RAB. Saya juga gitu dulu, bingung bikin RAB, ROP itu apa, breaking point itu gimana nyarinya, penyusunan itu masuk gimana. Tapi dengan kita coba bikin proposal, kita tanya-tanya ke orang, kita tanya ke orang ekonomi, nanti kita ngerti sendiri. Kita bisa ngerti. Tanya dengan Pak Cahyadi mungkin konsultan kita. Tepuk tangan buat Pak Cahyadi. Konsultan juga sangat penting dalam kita membuat proposal. Jadi semakin besar pilihan investasi, semakin kita harus detail, semakin harus realistis juga. Kita juga kadang butuh teman yang akan membantu kita membuat proposal yang cantik tersebut. Next. Nah, yang pada intinya adalah proposal itu media bisnis untuk menyalurkan keyakinan kita dalam bisnis ke calon investor. Jadi nomor satu, kita yakin, tulis di proposal, kita tularkan ke calon investor. Ketika investor yakin, mantul-mantul, kita minta berapapun dikasih, insya Allah. Kalau ada duitnya, kalau nggak ada ya nggak bisa. Next. Nah ini yang tadi adalah membayar profesional untuk meningkatkan nilai jual proposal. Jadi kasarnya memang dikatakan para bisnismen yang mencari investor itu seperti menjual proposal. Dia membuat proposal kemasan secantik mungkin, tapi harus bertanggung jawab mewujudkan dan memberikan modal investor. Next. Ini salah satu dulu bikin proposal besar. Total halamannya nggak cuma 3, ada paling sekitar 15-an. Ya hanya sekedar desain simpel. Dulu pun namanya Futsal Project, belum dapat ide nama BL
teknologi yang baru, ada beberapa sampel referensi foto. Cukup seperti itu. Kemudian nanti yang lain ada cara kita membawakan di depan investor. Kita harus bisa meyakinkannya, menularkan keyakinan kita. Next. Nah, ada tambahan-tambahan juga. Sebenarnya ini nggak begitu penting sih. Kenapa nggak begitu penting? Karena biasanya di depan bisnis di awal-awal itu biasanya nanti yang terjadi berbeda dari yang perkiraan awal. Tapi rancangan-rancangan seperti ini penting bagi keyakinan investor. Ketika dalam proposal itu ada denahnya, ada rancangan arsiteknya, ada portofolionya, itu lebih membuat dia yakin dengan bisnis kita. Jadi setelah bacotan-bacotan tadi, kemudian ada sedikit gambaran denah dan portofolio bisnis kita sehingga meyakinkan. Next. Nah, target investor. Tadi kita udah tahu kenapa harus dari investor, cara bikin proposal gimana. Sekarang targetnya siapa? Menurut saya berdasarkan pengalaman, pertama adalah saya malah menyarankan orang tua nomor satu. Kenapa orang tua nomor satu? Orang tua, saudara kandung, keluarga dekat, keluarga nomor satu. Karena menurut saya semakin dekat kekerabatan kita, itu mereka doainya semakin kencang, semakin tulus mereka mendoakan kita. Dan sulit meyakinkan orang tua untuk masuk ke bisnis kita. Saya akui sulit. Selama hampir 4 tahun saya coba di dunia bisnis, orang tua terutama bapak tidak setuju dengan saya untuk dunia bisnis. Tapi pada akhirnya di tahun kelima, setahun belakangan ini, sepertinya bapak sudah mulai melihat hasilnya dan akhirnya masuk di salah satu menjadi investor. Dan itu sulit tidak mudah untuk meyakinkan orang tua bahwa kita ini serius dan benar-benar dalam menjalankan bisnis kita. Tapi ketika orang tua sudah masuk saudara dekat keluarga dekat itu, menurut saya jauh lebih efeknya jauh lebih hebat daripada kita menggunakan investor dari orang lain. Betul. Jadi setelah keluarga baru tetangga. Kalau yang tadi investor baru pun beratnya tetangga. Karena pada saat itu kita lagi Idul Kurban, lagi motret-motret di masjid. Saya motret sendirian, kemudian ada si beliau Pak Manda itu. Kok ngomong kamera paling mati sopo ini. Tak sapa, terus kenalan. Terus ngobrol-ngobrol PDKT, wah malah jadi investor. Teman waktu atau teman, kemudian yang terakhir namanya teman atau namanya teman-teman, punya teman, temannya atau apa. Itu bisa menjadi pilihan terakhir menurut saya. Next. Nah, ini salah satu foto keluarga saya. Bisa dipastikan beberapa dari beliau itu memiliki kelebihan uang yang bisa kita gunakan sebagai investor. Jadi kasusnya, keadaannya bahwa apalagi bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta, mereka saya lihat istilahnya itu curang-curang Jawanya, dan dia bingung mau disalurkan kemana. Mau beli mobil mewah, ada kena macet kan. Akhirnya saya pun sering untuk mencari investasi saya ke Jakarta, coba saya list siapa saja target, terus saya datangi. Next. Nah, ini PDKT. Jadi yang pertama perbanyak bikin calon investor, ganti satu persatu. Jangan ganti bareng-bareng, nggak fokus. Sama kayak PDKT ke pasangan ya, satu-satu. Tapi kayak nyantel KP bingung. Next. Kita harus tahu asal-usul investor, rumahnya di mana, keluarganya di mana, masuklah cinta ya. 2 menit lagi bos, siap. Kemudian next, ada bertemu sharing secara berkala. Wah, ini teman ini. Next, samakan frekuensi. Terus satu lagi samakan visi dan misi. Jadi ya persis kayak kita mau nyari pacar kan, ada ketemu ngobrol basa-basi kanan kiri. Intinya kita kawin, kita nikah maksudnya. Next, banyak doa, titik. Oke, terus nah ini salah satu gambaran kalau menyamakan frekuensi, satunya minum, satunya minum. Baik, next.
Nah, ada satu website menarik. Saya sebenarnya bukan orang Mekar, tapi saya tertarik melihat website ini. Ini bisa menjadi pilihan teman-teman juga. Jadi di Mekar.biz, silahkan dicatat. Itu mereka menawarkan bagi calon investor atau calon entrepreneur. Malah sekarang ada job seeker sama buyer or seller. Kalau dulu beberapa bulan yang lalu saya ngecek cuma itu calon investor dan calon entrepreneur. Ini bisa teman-teman buka, teman-teman lihat peluang-peluangnya di sini. Klik, coba saya klik. Ini di ketika kita mengklik kita adalah kita adalah investor. Jadi kalau klik kita investor, keluar proposal-proposal dari para entrepreneur yang masuk. Bisa dilihat ada jumlahnya di situ. Paling banyak di fashion and beauty. Jadi di website Mekar.biz ini jumlah proposal yang masuk yang ditawarkan calon investor seperti itu. Next lagi. Nah ini adalah intinya yang cari ulang investor kebanyakan adalah IT, hardware dan software. Jadi bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia IT mungkin beruntung karena lebih banyak dicari. Kemudian ada agriculture, financial business seperti itu. Dan itu kalau diklik nanti keluar judul-judul bisnisnya. Jadi portal ini juga bisa menjadi salah satu sarana teman-teman untuk mencari investor. Oke, pas ini usulnya. Nah, next. Dan yang terpenting adalah beranikan diri membuat proposal kemudian take action. Oke, selamat malam. Terima kasih.